Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Sanjay Putra, saya Agung Trijuni Laksmana Basrian yang akan mempresentasikan mind mapping kami dari materi awal hingga materi akhir. Di sini materi pertama kami yaitu bilangan real yang akan dijelaskan oleh Agung. Baik, definisi bilangan real sendiri yaitu gabungan semua bilangan yang dapat direpresentasikan pada garis bilangan, termasuk bilangan rasional dan irasional. Kemudian kita masuk ke subkategori bilangan real. Yang pertama ada bilangan rasional, kemudian ada bilangan bulat, kemudian ada bilangan pecahan, bilangan desimal berulang, dan bilangan irasional. Kemudian akan dilanjutkan oleh Muhammad Sanju. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Agung, yaitu sifat-sifat bilangan real. Bilangan real memiliki identitas penambahan. Lalu bilangan real memiliki identitas perkalian. Setiap bilangan real X memiliki inverse penambahan min V. Setiap bilangan real X memiliki inverse perkalian. Bilangan real dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bilangan real negatif, 0, dan bilangan real positif. 0 dianggap tidak positif maupun negatif. Baik, kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu himpunan. Pengertian himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya himpunan bunga berwarna merah, himpunan bilangan asli kurang dari 20. Lalu ada jenis himpunan. Himpunan berhingga, himpunan kosong, himpunan tak berhingga, himpunan tak kosong. Lalu ada himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang seluruh anggotanya berada di himpunan lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agung. Baik, kemudian ada himpunan semesta, yaitu himpunan yang berisi semua anggota atau objek yang dibicarakan. Kemudian kita masuk ke diagram Venn, yaitu ada bagian himpunan berpotongan, kemudian ada himpunan bagian, kemudian ada himpunan saling lepas, dan yang terakhir ada himpunan sampel. Kemudian yang terakhir yaitu cara menyatakan suatu himpunan, yaitu dengan mendaftarkan anggotanya, kemudian menuliskan semua anggota dalam kurung kurawa yang dibatasi oleh tanda koma. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu SPLDV, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Yang dimana sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masing bervariabel 2, misalnya variabel X dan variabel Y. Dan kita masuk ke ciri-ciri SPLDV, yaitu yang pertama terdiri dari dua variabel, kemudian yang kedua variabel hanya memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Kemudian yang ciri yang ketiga yaitu menggunakan relasi tanda sama dengan. Dan ciri yang terakhir yaitu tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaannya. Kemudian kita masuk ke unsur-unsur SPLDV. Yang pertama, variabel disimbolkan dengan huruf. Yang kedua, koefisien biasanya terletak di depan variabel. Dan yang terakhir ada konstanta, yaitu bilangan yang konstan karena tidak diikuti oleh variabel di belakangnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Sanju. Baik, jadi pada materi SPLDV ini ada 2 metode penyelesaiannya, yaitu yang pertama eliminasi dengan menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan tersebut. Lalu cara yang keduanya disubstitusikan dengan cara mengubah satu variabel dengan variabel dari persamaan lain. Lalu materi selanjutnya yaitu ada persamaan garis lurus. Definisi dari persamaan garis lurus merupakan persamaan linear dua variabel dengan dua variabel yang tidak diketahui. Rumus gradien garis lurus yaitu M sama dengan delta Y per delta X, atau Y2 min Y1 per X2 dikurang X1. Lalu ada sifat-sifat persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus yang saling sejajar, persamaan garis lurus yang saling tegak lurus, persamaan garis lurus yang
saling berintip, persamaan garis lurus yang saling berpotongan. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Agung. Kemudian kita masuk ke rumus persamaan garis lurus. Yang pertama itu ada bentuk implisit, yang mana rumusnya itu 2x min y plus 1 sama dengan 0. Kemudian ada bentuk eksplisit, yaitu y sama dengan mx plus c. Kemudian jika diketahui dua titik pada garis, yaitu rumusnya y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Dan yang terakhir, jika diketahui gradian m dan salah satu titik pada garis, yaitu y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Kemudian kita masuk ke contoh soal, yaitu persamaan garis lurus yang melewati titik min 2,0 dan titik 0,4, yaitu kita menggunakan rumus m sama dengan y2 min y1 per x2 min x1. Kita dapatkan 4 per 2, hasilnya sama dengan 2. Kemudian kita masuk ke rumus selanjutnya, yaitu y min y1 sama dengan m dikali x min x1, yang dimana y min 0 sama dengan 2 dalam kurung x min 2. Mendapatkan hasil yaitu y min 2x plus 4. Baik, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Yang dimana sistem persamaan linear 3 variabel ada persamaan linear yang mengandung 3 variabel, yaitu x, y, dan z. Oke. Kemudian kita masuk ke contoh menulis persamaannya, yaitu persamaan 1 sama dengan x plus y min z sama dengan 2. Kemudian ada persamaan 2, yaitu 2x plus y sama dengan plus z sama dengan 6. Dan persamaan 3, yaitu x plus 2y tambah 2 sama dengan 5. Kemudian akan dilanjutkan oleh Sanju. Jadi kesimpulan pada materi persamaan linear 3 variabel yaitu menggunakan 3 variabel x, y, z, dan menggunakan 2 metode, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Eliminasi adalah metode penghilangkan salah satu variabel dalam persamaan tersebut, dan substitusi adalah metode mengubah satu variabel dengan variabel dari persamaan lain. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu persamaan kuadrat, yaitu sebuah persamaan polinomial atau suku banyak yang pangkat tertingginya 2 atau berorde 2, yang dimana dirumuskan yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke faktorisasi. Faktorisasi adalah suatu metode yang dengan merubah suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya, membuat perkalian dua buah menjadi linear. Kemudian akan dilanjutkan oleh Sanju. Lalu ada juga cara kuadrat sempurna, yaitu hasil perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri atau bilangan bulat dengan eksponen 2. Lalu ada rumus ABC, yaitu rumus yang digunakan untuk menentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Yang dimana rumus ABC itu dirumuskan dengan x1 x2 sama dengan min b plus minus akar dari b kuadrat min 4ac per 2a. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu logika matematika. Yaitu logika matematika sendiri yaitu salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang pola pikir yang tepat dan logis dalam menarik sebuah kesimpulan. Operator logika itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada konjungsi yang dilambangkan dengan V terbalik seperti ini. Kemudian ada negasi atau lingkaran yang dilambangkan dengan min P. Kemudian yang ketiga ada disjungsi yang dilambangkan dengan V. Kemudian ada implikasi yaitu dilambangkan dengan tanda panah. Dan yang terakhir dengan diimplikasi yang dimana ditandai dengan tanda panah di kedua arah. Lalu pernyataan dari logika matematika yaitu kalimat yang memiliki nilai kebenaran, yaitu benar dan salah. Lalu ada pernyataan terbuka, pernyataan tertutup. Lalu pernyataan majemuk dibentuk dari 2 atau lebih dari pernyataan sederhana yang digabungkan menggunakan operator logika. Baik, materi selanjutnya yaitu matriks.
Pengertian dari matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan yang terdapat pada suatu matriks disebut dengan elemen. Lalu, operasi dasar matriks. Penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan dalam matriks hanya dapat dilakukan apabila kedua matriks memiliki ukuran atau tipe yang sama. Lalu, ada perkalian singular. Perkalian matriks dilakukan dengan cara tiap baris dikalikan dengan tiap kolom. Baik, kita masuk ke jenis matriks. Yang pertama itu ada matriks identitas, yang dimana matriks yang anggotanya pada diagonal utamanya itu selalu satu. Kemudian yang kedua itu ada matriks transpose yang dilambangkan dengan A aksen, yaitu pertukaran elemen dari kolom menjadi baris atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga ada matriks singular, yaitu matriks yang determinannya 0. Kemudian yang terakhir ada inverse matrix yang dilambangkan dengan A pangkat min 1, yaitu dirumuskan dengan A pangkat min 1 atau inverse sama dengan 1 per determinan A dikali matriks D min B min C dan A, dengan rumus determinan sendiri yaitu A dikali D dikurang B dikali C. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu relasi dan fungsi. Relasi adalah suatu hubungan antara dua himpunan di mana anggota dari himpunan pertama dihubungkan dengan anggota dari himpunan kedua berdasarkan suatu aturan tertentu. Lalu fungsi adalah jenis relasi khusus di mana setiap elemen dari himpunan pertama atau domain berhubungan dengan tepat satu elemen dari himpunan kedua. Lalu ada grafik fungsi. Fungsi linear adalah fungsi dalam bentuk fx sama dengan ax tambah b, di mana a adalah kemiringan garis dan b adalah titik potong sumbu y. Fungsi kuadrat yaitu fungsi dalam bentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Yang akan dilanjutkan oleh Agung. Baik, kita masuk ke operasi pada fungsi. Yang pertama ada penjumlahan, yaitu disimbolkan dengan f plus g x sama dengan fx plus gx, yang dimana jika fx sama dengan 2 dan gx sama dengan x plus 1, maka f plus gx sama dengan 2x plus 2x plus x plus 1 sama dengan 3x plus 1. Kita masuk ke pengurangan, yaitu disimbolkan dengan f min g x sama dengan fx min gx. Kemudian kita masuk ke perkalian, yaitu f dikali gx sama dengan fx dikali gx. Kemudian yang terakhir ada pembagian, yaitu f per gx sama dengan 2x per x plus 1. Kemudian kita masuk ke daerah asal atau domain, yaitu himpunan semua nilai input yang mungkin untuk suatu fungsi. Dan yang kedua ada daerah hasil, yaitu himpunan semua nilai output yang mungkin dari sebuah fungsi. Baik, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu matriks lanjutan. Definisi dari matriks lanjutan adalah memiliki pecahan yang digunakan untuk memperkirakan fungsi yang dikenal sebagai deret pangkat dalam Y2. Matriks ini memiliki koefisien matriks P kali Q atau matriks fungsi holomorfik di taf terhingga. Determinan matriks, bilangan yang diperoleh dari entry atau elemen suatu matriks bujur sangkar atau persegi. Jika matriks tersebut bukan matriks bujur sangkar, artinya banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom, maka kita tidak dapat menghilang determinannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agung. Baik, selanjutnya kita masuk ke inverse matrix. Inverse matrix A adalah
A pangkat min 1 dengan A dikali A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 dikali A sama dengan 1. Dan A adalah matriks bujur sangkar. Jika A mempunyai inverse, maka A disebut matriks tak singular. Sedangkan jika A tidak memiliki inverse, maka A disebut matriks singular. Materi selanjutnya yaitu limit. Definisi dari limit: menuju suatu batas sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Limit dapat ditulis dengan lim x sama dengan a, fx sama dengan l. Lalu ada sifat-sifat limit. Jika n bilangan positif, k konstanta, dan fx g adalah fungsi yang mempunyai limit di C, maka limit k x sama dengan C sama dengan k. Lim x sama dengan C, x sama dengan C. Lim k x limit k x sama dengan C, f x sama dengan k. Limit fx x sama dengan C. Limit x sama dengan C, fx ditambah gx sama dengan limit x sama dengan C, fx ditambah limit g, x sama dengan C, g dikali x. Limit x sama dengan C, fx dikurang gx sama dengan limit fx dikurang limit g, x. Lalu ada limit fx dikali gx sama dengan lim fx dikali lim gx. Lalu limit fx per gx sama dengan limit fx per lim gx. Asalkan limit gx tidak sama dengan 0. Lalu ada limit fx pangkat n sama dengan limit fx pangkat n. Lalu limit n akar fx sama dengan akar limit fx asalkan limit fx lebih dari 0. Jika n x sama dengan c. Kemudian kita masuk ke menentukan nilai limit. Yang pertama yaitu memiliki dua bentuk. Yang pertama limit x mendekati a sama dengan fx. Yang kedua limit fx x mendekati tak terhingga. Yang kedua adalah memiliki dua metode, yaitu substitusi dan pemfaktoran. Kita masuk ke contoh soal substitusi, yaitu limit x mendekati 2, x kuadrat ditambah 3x tambah 2 sama dengan per x kuadrat min 2. Yaitu dengan cara substitusi, kita tinggal mensubstitusi nilai x sama dengan 2, kita dapatkan hasil yaitu 6. Yaitu selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua, yaitu pemfaktoran, yang dimana dalam kasus ini limit x mendekati 2, x kuadrat min 4 per x min 2 mendapatkan hasil 0 per 0. Jika kita ketemu hasil 0 per 0, maka kita lanjutkan dengan rumus pemfaktoran, yang dimana nilai x kuadrat min 4 per x min 2 kita faktorkan menjadi x min 2 dikali x plus 2 per x min 2, mendapatkan hasil sama dengan 4. Materi selanjutnya yaitu turunan. Definisi dari turunan adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya, fungsi f dijadikan r yang mempunyai nilai tidak memakai aturan, dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan. Lalu ada turunan fungsi pangkat. Bentuk dari fungsi pangkat adalah fx sama dengan x pangkat, sehingga turunannya adalah fx sama dengan n x pangkat min 1. Turunan hasil kali fungsi. Bentuk dari fungsi kali adalah fx sama dengan ux dikali vx, di mana turunan fx sama dengan turunan ux dikali vx ditambah ux dikali
turunan V X. Kita masuk ke turunan fungsi pembagian, yaitu bentuk untuk fungsi pembagian adalah fx sama dengan u per v, sehingga turunannya adalah turunan fx sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v pangkat 2. Kita masuk ke turunan pangkat dari fungsi, yaitu bentuk umum pangkat untuk sebuah fungsi adalah fx sama dengan vx pangkat n, sehingga turunannya adalah n dikali v n pangkat min 1 dikali v aksen. Kemudian kita masuk ke turunan trigonometri. Turunan trigonometri sendiri itu sangat banyak, di antaranya yaitu turunan sin x itu sama dengan cos x, kemudian turunan cos x itu sama dengan sin x, kemudian turunan tan x itu sama dengan secant kuadrat x, kemudian ada turunan cotangannya itu kosekan kuadrat x, dan turunan secant sama dengan secant x tangen x. Oke, kita masuk materi yang terakhir, yaitu peluang. Peluang sendiri yaitu ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam percobaan acak yang dinyatakan dengan nilai antara O atau mustahil hingga 1 atau pasti, yang dirumuskan dengan PA sama dengan NA per NS. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis peluang. Yang pertama itu ada peluang empiris, yaitu diperoleh berdasarkan hasil percobaan atau pengamatan langsung. Kemudian ada peluang teoritis, yaitu dihitung berdasarkan analisis matematis atau logika tanpa percobaan langsung. Kemudian yang ketiga ada peluang subjektif, yaitu didasarkan pada opini, intuisi, atau keyakinan seseorang tanpa adanya data yang konkret. Baik, selanjutnya ada aturan dasar peluang. Yang pertama yaitu aturan penjumlahan, yang kedua ada aturan perkalian, yang ketiga ada peluang komplemen. Lalu ada langkah-langkah penyelesaian peluang. Tentukan ruang sampel terlebih dahulu atau S. Ada tuh tentukan peristiwa sama dengan A, lalu gunakan rumus peluang. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.